olahraga. Kembali kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini dalam harfiah kata-katanya pasti Anda memikirkan bahwa kebugaran jasmani itu adalah tubuh yang sehat. Tapi sebenarnya tidak hanya tubuh yang sehat yang dimaksud dalam kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini artinya adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu pekerjaan setelah melakukan pekerjaan yang lain tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalau kita bugar bukan berarti kita tidak lelah. Ya, itu satu. Bugar tetap akan merasa lelah. Karena apa? Karena semua otot-otot di dalam tubuh kita ini punya masa, punya waktu yang untuk mencapai kelelahan. Tapi kalau sudah lelah, diberikan istirahat sebentar, kemudian dapat melakukan aktivitas selanjutnya, itulah yang dinamakan dengan kebugaran jasmani. Jadi misalnya Anda melakukan suatu aktivitas berlari, kemudian setelah berlari Anda disuruh istirahat selama 10 menit, kemudian Anda disuruh berlari lagi, Anda dapat melakukan lari tersebut dengan baik, itulah yang dinamakan Anda bugar. Tapi kalau misalnya Anda tidak dapat berlari kembali, maka Anda tidak bugar. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bugar? Banyak faktor. Ada itu dari pola hidup sehat, kemudian dari latihan-latihan olahraga. Nah, latihan-latihan olahraga untuk supaya Anda bugar ini banyak. Karena di dalam kebugaran jasmani itu terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat dilatih supaya badan kita sehat. Nah, di sini di dalam materi kebugaran jasmani ini kita akan melatih unsur-unsur daripada kebugaran jasmani. Unsur-unsur itu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, ya, kemudian akurasi, fleksibilitas, daya ledak, dan lain-lain. Nah, di dalam beberapa unsur-unsur ini kita dapat melatih unsur tersebut melalui latihan-latihan olahraga. Yang perlu Anda ketahui, kalau untuk dalam kekuatan, itu namanya kekuatan otot. Di dalam tubuh kita ini ada berbagai macam otot. Nah, otot-otot tersebut bisa kita latih. Misalnya otot lengan, kita bisa melatihnya dengan melakukan angkat dumbbell. Ya, ini bagian yang terkecil. Bisa melatihnya dengan dumbbell. Nah, kemudian kalau bagian perut kita bisa melatihnya dengan sit up. Bagian kaki kita bisa melatihnya dengan cara melompat, ya, untuk kekuatan otot kaki. Nah, kemudian ada tentang unsur yang dinamakan dengan kelincahan. Kelincahan ini adalah kemampuan tubuh Anda untuk berpindah arah dengan cepat. Nah, ini ada macam-macam latihan untuk kelincahan. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu adalah kemampuan Anda dapat melakukan gerakan itu dengan cepat. Itu juga ada nanti latihan-latihannya. Kemudian ada daya tahan. Nah, daya tahan ini terbagi dua. Ada daya tahan otot dan ada daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, kalau daya tahan otot sama seperti kekuatan otot, itu di dalam tubuh kita ini kita bisa melatih daya tahannya. Ada daya tahan tangan, ya, otot tangan, ada daya tahan otot perut, ada daya tahan otot kaki. Yang membedakan antara kekuatan otot dan daya tahan itu adalah cara melakukan latihannya. Kalau kekuatan otot, dia mempergunakan waktu, ya, selama kalau perempuan 30 detik, laki-laki 60 detik melakukan latihan tersebut. Tapi kalau di daya tahan otot itu dilakukan seberapa lama Anda dapat berlatih, seberapa lama otot Anda dapat bertahan dalam satu latihan tertentu. Nah, jadi itu yang membedakan antara kekuatan otot dan daya tahan otot.
Kemudian daya tahan otot jantung dan paru-paru ini bersangkut paut dengan pernapasan, ya. Bagaimana Anda melatih pernapasan? Nah, kalau melatih pernapasan ini ada macam-macam caranya, ya. Ada lari jarak jauh, bersepeda jarak jauh, naik bukit jarak jauh. Yang penting di dalamnya kalau untuk melatih daya tahan otot jantung dan paru-paru itu harus dalam lintasan yang jauh dan waktu yang lama. Itulah untuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Salah satu contoh latihan kelincahan dapat dilihat dari alat-alat tersebut, di mana kita bisa mempergunakan kun. Kalau tidak ada kun, Anda bisa mempergunakan batu dengan membuat jarak 1 meter setiap jaraknya. Nah, ini contoh untuk melatih kelincahan. Nah, tadi itu adalah latihan kelincahan dan sekarang ini adalah latihan kecepatan. Salah satu contoh latihan kecepatan. Ya. Nah, tadi itu adalah latihan bagaimana melakukan latihan kecepatan dan sekarang ini adalah melatih kekuatan otot kaki, ya, dengan cara membuat rangka. Ini bisa Anda ganti dengan tali kalau tidak ada alat seperti ini. Anda bisa membentangkan tali dari pohon ke pohon ataupun dari pintu ke pintu, kemudian Anda lompati. Itu juga bisa menjadi modifikasi dalam melatih kekuatan otot kaki. Nah, ini contoh melatih kekuatan otot kaki. Kemudian ada yang dinamakan dengan unsur kebugaran jasmani, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah kelenturan tubuh. Nah, ini bisa dilatih dengan cara split atau kayang, kemudian peregangan-peregangan yang lain. Contoh fleksibilitas kayang. Nah, ini adalah fleksibilitas kelenturan daripada otot pinggang. Oke. Kalau tadi itu adalah contoh kayang, ya, untuk fleksibilitas. Ini adalah contoh untuk fleksibilitas kaki, yaitu split. Kemudian ada unsur kebugaran jasmani, yaitu daya ledak. Daya ledak ini adalah perpaduan antara kekuatan otot dan kecepatan. Jadi ada kuatnya, ada cepatnya. Contohnya itu yaitu kalau kita mengangkat beban yang berat seperti barbel. Nah, di situ kita memerlukan tenaga yang eksplosif. Eksplosif itu yang dimaksud dengan eksplosif itu adalah kecepatan, tenaga yang tiba-tiba muncul. Nah, itulah namanya daya ledak. Jadi perpaduan antara kekuatan dan kecepatan. Contohnya adalah latihannya mengangkat barbel. Nah, setelah Anda mengetahui apa-apa itu unsur kebugaran jasmani, bagaimana cara melatih unsur-unsur tersebut, yang menjadi tugas Anda sekarang adalah Anda harus membuat satu rangkaian yang memadukan antara kekuatan, kecepatan, kelincahan, ataupun daya tahan. Jadi buat 3 unsur kebugaran jasmani. Anda boleh pilih itu entah apa, entah itu kekuatan atau kecepatan atau kelincahan digabung menjadi 3, atau daya tahan, kelincahan, kecepatan, atau kekuatan, daya tahan, kelincahan. Yang penting ada 3 komponen daripada unsur kebugaran jasmani itu kamu rangkaikan membentuk satu latihan. Ini berapa kali? Tidak ada. Udah. Dalam membuat rangkaian tersebut ada aturannya. Kalau Anda ingin membuat kekuatan otot tangan, maka itu dilakukan selama 60 detik laki-laki. Ya, kalau namanya kekuatan otot. Itu
itu dilakukan selama 60 detik laki-laki, perempuan 30 detik. Jadi misalnya Anda membuat barbel, ya pokoknya sesuatu yang berat untuk otot tangan atau push up, itu dilakukan selama 60 detik. Ini contoh kecil. Angkat barbel 60 detik untuk laki-laki. Setelah Anda melakukan ini selama 60 detik, maka masuklah kepada latihan kekuatan otot kaki. 60 detik juga. Kemudian masuk ke dalam latihan kelincahan. Nah, itulah yang akan menjadi tugas Anda, memadukan beberapa komponen daripada unsur kebugaran jasmani itu menjadi satu latihan. Jadi dirangkaikan dia menjadi satu latihan, kemudian Anda buat videonya, kirim kepada saya. Kalau mau kurang mengerti, Anda boleh menanyakan saya melalui grup Penjas ataupun Classroom. Oke, salam olahraga.